Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan slide berikut. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Dan bilangan X menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu Y, berarti sumbu Y-nya yang tegak. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar. Di mana sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar berikut ini. Ini sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Ini sumbu X dan sumbu Y membagi 4 bagian atau 4 kuadran. Kuadran pertama mulai dari sebelah kanan atas, kuadran kedua kiri atas, kuadran ketiga kiri bawah, kuadran keempat kanan bawah. Jadi kalau posisi titik pada koordinat kartesius pada bagian kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 ataupun kuadran 4, di mana jaraknya bilangan X menyatakan jarak titik tersebut, ini bilangan X menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu Y ini berarti yang ini yang tegak. Nah, dan bilangan Y menyatakan jarak titik tersebut dari sumbu X ini yang mendatar. Contoh untuk menentukan posisi titik pada bidang suatu koordinat. Sumbu X dan sumbu Y dalam kuadran. Pada gambar di samping, tentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta letak kuadran titik tersebut. Ini gambarnya, bidang kartesius, ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Pertanyaannya, tentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta letak kuadran titik tersebut. Misalnya untuk yang titik A, ini letaknya di sini, yaitu pada koordinat 2,6. Artinya 2 pada sumbu X, 6 pada sumbu Y. Sedangkan untuk menentukan jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu terhadap sumbu X berarti terhadap ini garis yang mendatar, kemudian terhadap sumbu Y berarti terhadap garis yang tegak ini. Ya, jadi kalau dituliskan titik A yang ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Angka 2 ini 2 jaraknya 2 satuan. 1, 2 terhadap sumbu Y. Dan berjarak 6 satuan. 6 satuan dari sumbu X. Ya, jadi titik ini berjarak 6 satuan dari sumbu X. Ini kan sumbu X. 6 satuan bisa dihitung 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi titik A ini berada pada posisi 2 satuan terhadap sumbu Y, yang ini garis tegak, dan 6 satuan terhadap sumbu X, ini garis yang mendatar. Ya. Kemudian titik B pada 3,0 koordinatnya. Maka untuk titik B berjarak terhadap sumbu Y yang ini yang tegak, yaitu 1, 2, 3. Ya. Kemudian terhadap sumbu X, karena titik B ini berada pada sumbu X, jadi letaknya 0, ya, jaraknya 0. Ya.
Jadi titik B letaknya jaraknya 0 satuan terhadap sumbu X dan berada pada sumbu X positif untuk titik B ini. Ya, karena di sini sumbu X-nya positif. Sedangkan yang nomor 1 tadi, titik A, terletak pada kuadran pertama, berada daerah sini. Nah, ini adalah kuadran pertama. Jadi titik A 2,6, jaraknya 2 satuan terhadap sumbu Y, ini 2 satuan, dan 6 satuan terhadap sumbu X. Ya. Sedangkan sumbu B, jaraknya 3 satuan, 1, 2, 3 dari sumbu Y, dan 0 satuan terhadap sumbu X karena berada pada garis X. Sedangkan kuadrannya yang titik B berada pada sumbu X positif. Sedangkan titik A berada pada kuadran yang pertama atau kuadran 1. Untuk berikutnya, ini masih menggunakan gambar bidang koordinat kartesius yang sama seperti yang tadi. Kalian di sini ditugaskan untuk melanjutkan titik koordinat yang lain dengan pertanyaan yang sama. Tentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta letak kuadrannya. Jadi melanjutkan pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya yang dijelaskan, yaitu sekarang kalian menentukan titik C. Titik C yang ini tentukan berapa jaraknya terhadap sumbu X dan juga sumbu Y dan berada di kuadran keberapa. Termasuk juga titik D, titik E yang di sini, titik F, kemudian titik G, dan titik H. Ya, jadi dengan pertanyaan yang sama seperti penjelasan sebelumnya, tentukan jaraknya, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, serta tuliskan letak kuadran tersebut. Ya. Ya, semoga kalian dapat mengerjakan soal-soal yang tadi dijelaskan dengan baik dan benar, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Selamat mengerjakan. Persiapan terbaik untuk esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Wassalam.